Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIAS Mitra Karya Bekasi, Program Studi Perbankan Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas jenis-jenis perjanjian syariah dan jenis-jenis perjanjian umum untuk guna memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perjanjian Islam dengan dosen pengampu Ibu Hardita Amalia Sri Ayu Lestari, SPDI MPDI. Menurut Mardani, mengenai pengelompokan macam-macam atau jenis-jenis akad ini, terdapat banyak variasi penggolongannya. Secara garis besar, ada pengelompokan jenis-jenis akad antara lain. Yang pertama, akad ditinjau dari tujuannya, terbagi atas dua jenis. A. Akad tabaruk, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wakaf, wasiat, wakalah, dan lainnya. Yang B. Akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, seperti murabahah, istisna, dan ijarah. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, akad terbagi menjadi dua, yaitu sahih dan ghair sahih. A. Sahih, yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. Syahih dibagi menjadi dua, yaitu nafid dan mauquf. B. Nafid, yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain, seperti akad orang yang akil balik dan mumayyiz. Nafid ada dua, yaitu A. Lazim, yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti jual beli dan sewa. B. Ghair lazim, seperti wakalah dan pinjaman. 3. Mauquf, yaitu yang tergantung seperti akadnya wuduli. Ghair sahih, yaitu yang tidak terpenuhi rukun atau syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut Hanafiyah ada dua. Yang A. Batil, yang ada kecacatan pada rukunnya seperti qabul tidak sesuai dengan ijab. B. Fasid, yang ada kecacatan pada syarat atau sifatnya seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifatnya. Kedua-duanya tidak menimbulkan dampak hukum. Batil dan fasid sama saja bagi jumhur ulama. Keduanya tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut Sohari, Sahrani, dan Rufa' Abdullah, macam-macam akad terdiri dari: yang pertama, akad munjiz, ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. Yang kedua, akad mu'alaq, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Misalnya, penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran. 3. Akad mudaf, ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan inilah yang dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis perjanjian umum. Yang pertama yaitu perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian obligatoir adalah suatu perjanjian di mana mengharuskan atau mewajibkan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Misalnya, penjual harus menyerahkan barang. Menurut KUH Perdata, perjanjian saja belum lagi mengakibatkan beralih hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase baru ini merupakan kesempatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan atau perjanjian kebendaan. Perjanjian obligatoir ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak dan hanya ada hak pada pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai. Yang kedua, perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Ketiga, perjanjian cuma-cuma. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain dengan tiada mendapatkan nikmat daripadanya. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah. Yang keempat, perjanjian atas beban. Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi atau memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian
sewa-menyewa. Yaitu perjanjian konsensual. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan perjanjian pengangkutan. Yang keenam, perjanjian real. Perjanjian real adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil. Perjanjian formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu. Bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT. Yang kedelapan, perjanjian bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata buku 3 bab 5 sampai dengan bab 17 dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai. Selanjutnya yang ke-9, perjanjian tak bernama. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD. Yang ke-10, perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian. Perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa atau gaungan sewa menyewa dan jual beli. Selanjutnya yaitu perjanjian non-obligatoir. Perjanjian non-obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Perjanjian non-obligatoir ada beberapa macam, yaitu yang pertama, Zaklich of Rinkoms. Zaklich of Rinkoms adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah. Yang kedua, Bevis of Rinkoms. Bevis of Rinkoms adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim. Selanjutnya yang ketiga, Liberatoire of Rinkoms. Liberatoire of Rinkoms adalah perjanjian di mana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya, A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoire, yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut. Yang terakhir yaitu Feststelling of Rinkoms. Feststelling of Rinkoms adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.